Aduh, Mama lagi ngapain? Baca kitab, Pak. Oh iya, Pak. Itu baterai radio itu loh, kayaknya mesti diganti apa gimana ya? Kresek-kresek kemarin. Oh, coba Papa lihat dulu. Penyalain ya. Ah, ini bagus mah. Ya, itu udah lumayan tuh kemarin kresek-kresek. Iya, kita sambil dengerin radio ya mah. Mah, nggak terasa ya. Pandemi udah setahun. Iya ya, Pak. Mama itu masih ingat loh, Pak. Terakhir kali Mama ibadah di gereja itu di hari Minggu tanggal berapa ya? Oh, 15 Maret, Pak. 15 Maret tahun lalu. 15 Ingat banget Maret, tuh, berarti Mama. setahun yang lalu ya, Mah? Iya. Cepet ya, Pak? Oh iya. Cepet banget. Oh iya, Papa juga ingat. Hari itu Papa masih sempet ngobrol-ngobrol sama beberapa penatua. Mereka bilang kemungkinan ibadah minggu di minggu depannya itu akan ditiadakan, Mah. Ternyata bener, Mah. Waktu itu aja selesai ibadah nih, Mama tuh masih ngobrol-ngobrol loh, Pak, sama pengurus Usinda itu tentang rencana perayaan Paskah. Oh iya? Nih, Pak, wah, teman-teman Mama itu udah semangat banget mau bikin nih persekutuan doa, mau bikin paduan suara, mau bikin drama lagi. Wah, udah semangat banget. Hebat. Tapi akhirnya semuanya harus dibatalkan, Pak. Iya ya. Dan kita mulai kebaktian online sepanjang tahun. Iya. Ini kaki Mama mulai lagi nih, Pak. Wah, Mama sakit ya kakinya ya? Iya. Papa kangen kebaktian di gereja lagi, Mah. Walaupun sudah setahun, kebaktian online tetap aneh buat Papa. Masa, Mah? Kebaktian lihatnya layar HP atau layar komputer. Orang yang bertugas jadi nggak gitu kelihatan, Mah. Kadang-kadang suaranya juga nggak jelas. Iya. Kadang juga kalau internetnya error. Aduh, Mah. Bener-bener nyebelin dah, Mah. Mana ya, Pak ya, Mama juga capek matanya kadang tuh lihat tuh ya. Udah burem-burem gini. Tapi, Pak, sabar ya. Mama juga sebenarnya nggak nyaman ibadah online begini. Banyak teman Usinda di tempat Mama tuh, mereka mengeluh juga karena nggak bisa menikmati ibadah online. Pak, katanya nih beberapa bulan lalu gereja kita juga sempet buka ibadah loh di gereja loh. Tapi dengar-dengar yang datang sedikit banget. Coba, Pak, gitu ya? Kalau kayak kita nih Usinda suruh datang, pasti penuh itu gerejanya. Percaya deh sama Mama, pasti penuh. Wah, bisa-bisa, Mah. Kita rebutan datang ya ke gereja. Iya. Papa juga kangen, Mah. Bisa persekutuan Usinda di gereja. Biasanya tuh kita nyanyi sama-sama. Coba, Mah, kalau kita nyanyi di gereja kan sama-sama sama yang lain, kita semangat. Bener gak, Mah? Dibanding kalau kita nyanyi sama di online begini, kita nyanyi sendirian. Iya, Pak. Terus kita bisa dengar khotbah sama-sama. Kita bisa apalagi ya? Oh iya, membuat kreativitas bersama. Dan masih banyak kegiatan Usinda yang bikin Papa kangen banget, Mah. Alah, Papa mah alasan aja.
Papa mah kangen konsumsinya di persekutuan Usinda pasti. Nih, Aduh. Papa kalau Mama suruh sarapan dulu pasti bilangnya udah kenyang. Tapi begitu sampai di gereja biar bisa makan banyak. Enggak lah mah. Papa nih alasan aja. Papa itu cuma namanya apa ya? Menikmati dan menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu nggak boleh disia-siakan loh mah. Iya, tapi ya secukupnya lah Pak. Ingat tuh kolesterol Papa, asam uratnya. Aduh, Mama ingetin Papa Papa ingat terus. doa Bapak kami. Ini buatan Mama nih kemarin nih. Ingat Oh, doa iya, Bapak iya, kami tuh Pak. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Iya, Papa inget sih. Tapi mah, kan Papa makan cukup sampai perut Papa kenyang aja. Iya kan mah? Masa sampai kenyang. Tapi Papa pikir-pikir lagi nih mah. Teknologi ini sangat membantu kita loh mah. Coba Mama bayangin. Kalau kita nggak ada handphone dan internet, rasa-rasanya kita nggak mungkin bisa ibadah sama-sama. Dengar-dengar juga nih Pak, malah lebih banyak loh orang yang mengikuti ibadah online di YouTube ketimbang datang ke gereja. Oh iya, Mama Iya. tahu ya? Tahu, mereka yang bukan jemaat atau simpatisan aja jadi ngikut nih di YouTube. Nih menurut Mama ya Pak ya, Iya. ibadah online itu juga ini loh, menjadi berkat bagi banyak orang berarti. Iya dong, Iya, kan iya, banyak iya. yang lihat. Iya betul. Berarti mah di dalam keadaan susah seperti ini sekalipun, ya ketika ada pandemi yang kita nggak tahu akan berlangsung sampai kapan, kita percaya ada penyertaan Tuhan, ya. Tuhan tetap ternyata menyertai kita. Asal ada syaratnya nih mah, Apa tuh, asal kita tetap setia dan berpegang kepadanya. Iya Pak, amin. Iya. Oh iya mah, Papa inget nih ada satu lagu. Lagu apa Lagunya tuh Pak? bagus banget nih mah. Bagus ya Pak? Walaupun udah jadul, Heeh. tapi lagu ini kata-katanya sangat menguatkan. Ya, Papa lupa nih judulnya apa. Oh sebentar Papa cari. Ku tetap pegang salib Yesus mah. Oh itu mah Mama tahu. Tahu ya mah? Tahu, bagus Papa, banget lagunya aduh, Pak. Papa cuma tahu kata-katanya aja mah. Mama bantuin ya nyanyi ya. Oke Pak. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Iya Pak. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di
zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Benar-benar menguatkan lagu tadi ya Pak. Memang Pak, dalam setiap pergumulan hidup itu Tuhan selalu bekerja. Jadi kita jangan pernah berhenti Pak untuk terus berdoa minta kekuatan dari Dia. Iya emang. Seperti sekarang ini kita menghadapi pandemi yang masih terus berlangsung dan gak tahu sampai kapan. Kita sehat atau sakit, seneng atau susah, kehilangan atau keberhasilan. Tapi kita tetap harus yakin Tuhan menyertai kita dan kasih yang terbaik buat kita. Amin. Amin ya. Nah, sebelum kita ibadah Paskah nih Pak, Mama mau buat kue dulu. Nah, bikin kue Biasa, apa mah? iya dong, hari spesial. Jadi ada kudapan spesial. Wah, Aduh. mantap nih Mama, hati-hati mah. Kaki Mama tuh suka sakit bagian sini Pak. Mama bikin kue dulu ya Pak ya. Sip, mantap mah. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mah, Mama lagi bikin apa sih Mah? Kok baunya enak banget? Iya, Mama lagi bikin risol kesukaan Papa nih. Wah, asik banget nih. Istriku memang the best. Halo, Pak Mulyadi. Halo. Apa kabar Pak? Udah lama nih kita nggak ketemu. Iya Pak. Halo Pak Michael. Iya ya. Puji Tuhan, saya sehat. Pak Michael juga ya. Pak Michael dari Bu Sari sehat Pak? Sehat, puji Tuhan Pak. Kami juga semua sehat. Tapi ngomong-ngomong ada apa nih Pak Mul? Iya, ini begini nih Pak Michael. Kebetulan kan anak saya, si Jenis, ini kirimin kami banyak barang, banyak makanan dari Bandung. Oh, Kami gitu, mau iya. bagi ke Pak Michael dan Bu Sari. Boleh ya? Wah, sampai repot-repot begitu Pak Mul. Makasih banyak loh ya. Iya, nggak apa-apa. Kami kan juga cuma berdua nih. Nggak akan habis kalau makan segini banyak. Nanti saya minta Messi ya, lewat ke rumah Pak Michael. Kebetulan dia lagi di rumah saya nih, ya. Wah, terima kasih banyak ya Pak Mul. Tuhan berkati Pak Mul dan juga keluarga. Iya, sama-sama Pak Michael. Sehat ya. Mari Pak. Terima kasih Pak. Telepon dari siapa Pak? Pak Mul, Oh Pak dia mau Mul. bagi makanan buat kita mah. Wah, baik Ini sekali. risolnya mah. Dia bikin sendiri tuh Pak. Enggak, katanya si Jenis yang kirimin banyak makanan dari Bandung. Kalau nggak salah, si Jenis itu kan kerja di Bandung ya mah? Iya, si Jenis baik banget ya Pak ya. Sering kiriman makanan loh ke Pak Mul sama
Bu Esther, Iya, si iya. Messi itu juga Pak. Sudah menikah, setiap hari telepon papa mamanya. Bu Esther sering cerita ke mama Pak. Oh, iya, iya. Aduh, ini risol mama yang buat ini. Iya, kesukaan papa kan, ini enak. Kelihatannya enak sekali, mah. Pak, mama tuh kangen ya sama anak-anak, sama cucu-cucu. Sisi, Ana, Ruben, Adit, Benhard, jarang-jarang telepon kita, Pak. Kita punya banyak anak, tapi semuanya sibuk. Seminggu sekali aja belum tentu mereka telepon, Pak. Duh, mama kangen juga tuh sama Toby, Aiden, ada Louis juga, Dylan. Aduh Pak, mereka pasti lucu-lucu. Pasti gurunya itu pada pusing deh ngelihat mereka tuh lucu-lucu pasti Pak. Lagi aktif-aktifnya Iya. itu. Betul, mah. Oh iya, Afat sama si Anes kan lagi kuliah kan apa ya? Pasti sibuk tuh mereka tuh. Terus kalau itu siapa Pak? Bentar. Oh Febe. Febe kelas 2 SMA kan ya Pak ya? Iya, kalau nggak salah bener ya, mah. Aduh, mama tuh kangen banget loh sama mereka Pak. Iya, mah. Papa juga kangen banget sama mereka. Tapi mau gimana lagi ya, mah? Pandemi membuat mereka belum bisa datang mengunjungi kita saat ini. Bahaya buat mereka dan juga buat kita. Tapi masa sebulan sekali aja mereka nggak mau sih Pak? Ya minimal sampai halaman depan rumah aja, nggak usah masuk. Orang waktu di awal-awal pandemi aja tuh Pak, mereka kan masih sering tengokin kita. Tapi semakin kesini jadi semakin jarang telepon kita Pak. Cuman sekedar telepon atau video call, masa sih mereka nggak bisa? Mesti mama terus yang teleponin mereka Pak. Iya, mah. Mungkin mereka semua sibuk. Apalagi sekarang mereka harus kerja dan sekolah dari rumah. Jadi mereka belum punya waktu buat kita. Apa kita ini sudah mulai dilupakan ya Pak sama mereka? Apa malah kita ini jadi beban buat anak-anak sih Pak sama cucu-cucu? Jangan ngomong begitu, mah. Mama sedih banget. Kita kan orang tua mereka. Dan mereka adalah selamanya anak-anak kita. Gak mungkin mereka melupakan kita. Tapi mah, kita memang harus belajar untuk memahami dan menerima bahwa mereka udah gak bisa punya waktu 100% lagi buat kita. Sudah ada keluarga yang menjadi prioritas utama mereka. Kita berdoa aja ya mah, supaya mereka semua sehat dan juga bahagia. Iya ya Pak. Tugas kita sekarang sebagai orang tua ya hanya bisa mendoakan mereka. Iya, betul. Melihat mereka menjalani kehidupan mereka dengan bahagia dan sukacita saja mama sudah bahagia loh. Iya. Mama tuh setiap hari Pak gak pernah berhenti tuh berdoa buat mereka. Buat anak-anak, buat cucu-cucu supaya mereka selalu sehat. Mama, jangan ngerasa kesepian ya. Kita kan punya Tuhan yang selalu bersama kita. Sebisa mungkin kita punya kegiatan yang bikin kita nggak bosen di rumah. Dan
Jangan lupa mah, ada papa, suamimu yang ganteng ini. Ah, udah tua udah kelakuannya ya, masih kayak ABG deh. Mama tuh jadi mau nyanyi loh Pak. Ada satu lagu loh Pak yang ngingetin kita bahwa kita tuh gak sendiri. Apa ya lagunya Pak? Itu loh Pak. Ada satu sobatku yang setia. Oh iya betul. Lagu itu bagus banget Pak. Lagunya Mama bagus, suka Nena. banget lagu itu. Iya, Yuk iya. Pak, kita menyanyi yuk. Yuk kita nyanyi ya. Mau berdiri kita berapa? Yuk kita berdiri supaya ya. bersemangat Sama-sama Pak. ya. Iya, ada satu sobatku yang setia. Biar yang lain juga bisa ikut nyanyi. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia tak membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahmu, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ma, Mama udah gak sedih lagi kan?
Iya Pak. Kalau gitu kita sekarang ikut ibadah Paskah yuk. Yuk, mari Pak. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Paskah. Selamat Hari Paskah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh kembali bersekutu pada saat ini walaupun melalui online. Kami hari ini merayakan Paskah, hari kemenangan, di mana Engkau sudah rela mati, disalibkan dan bangkit. Dan inilah kami rayakan saatnya. Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh menguatkan iman percaya kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambilkan dari dua bagian Alkitab, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 dan kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Lalu kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa seperti ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpunkan engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan dengan kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang imam dari Polandia yang bernama Walter Ciszek. Dia ditahan di Rusia sepanjang 23 tahun di penjara Lubyanka, Moskow. Penjara yang sangat mengerikan, penjara yang sangat sadis, yang seringkali penyiksaan-penyiksaan yang tidak manusiawi. Lalu dia dipindahkan 10 tahun di kamp Siberia, kerja paksa. Dia dipaksa untuk bekerja dengan luar biasa. Lalu tahun 1963 dia dibebaskan. Selama dia di penjara, dia menulis sebuah buku, Ia Menuntun Aku. Dan apa yang disimpulkan dari bukunya itu? Dia akhiri bukunya itu, dia tulis
setelah dia keluar penjara, dan dia mengatakan resep bagaimana dia bisa bertahan. Dia berkata, saya bisa bertahan karena saya tidak pernah meragukan Tuhan yang bangkit bersamaku meskipun dalam kondisi buruk sekalipun. Jadi dia hanya terus memandang kepada Yesus yang bangkit, yang menang. Kuasa kebangkitan itulah yang menguatkan dia sehingga dia bisa bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang terjadi pada Paskah yang kita rayakan hari ini? Markus pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Apa yang terjadi dalam peristiwa Paskah itu? Kita lihat kondisi para murid pada waktu sebelum Paskah. Mereka takut, mereka sembunyi, mereka dikejar-kejar, mereka sangat mengalami kekhawatiran, ketakutan dan kegentaran. Mereka bersembunyi, lalu mereka mengalami kesedihan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Terbayang peristiwa malam Getsemani, terbayang perjamuan Paskah, terbayang para murid menyangkal Yesus, terbayang mereka lari tunggang langgang, malam yang mencekam, dan peristiwa kematian yang mengerikan, dan juga siksaan yang dialami Yesus membayang dalam diri mereka. Mereka tinggal dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tapi ada 3 perempuan yang luar biasa. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka memberanikan diri untuk pergi ke kubur Yesus pada pagi hari. Mereka mengalami pasti kesulitan. Apa yang mereka ingin lakukan? Mereka rindu dengan gurunya. Mereka ingin membawa rempah-rempah sebagai tanda penghormatan kepada sang guru. Mereka ingin meminyaki jenazah gurunya, membasahi mayat Yesus dengan air mata mereka. Mereka rindu kepada Yesus sehingga mereka mencari Tuhan Yesus Kristus. Nggak gampang. Ada tantangan untuk pergi ke kubur. Ada kekhawatiran dan ketakutan, ada batu yang akan yang menutup kubur Yesus. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu dan berat itu? Jangan-jangan para tentara akan mengusir mereka dan menangkap mereka. Tapi kasih mereka kepada Yesus membuat mereka berani pergi ke kubur. Mereka tidak takut ada penghalang-penghalang karena cintanya dan kasihnya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi ketika mereka tiba di kubur? Kedua kesulitan itu telah disingkirkan oleh Tuhan. Batu telah terguling dan tentara telah lari. Saudara-saudara, ketika Anda mencari Yesus dengan tekun, maka kesulitan-kesulitan akan lenyap secara ajaib dan akan ditolong melebihi apa yang kita harapkan. Seperti 3 perempuan ini. Mari kita belajar mencari Dia apapun yang kita hadapi. Lalu apa yang terjadi? Kita selalu mencari Tuhan dan lihat Tuhan. Cari dengan jalan kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, Dia akan dekat dengan kita. Dia sungguh akan tinggal dalam kita dan kita akan diam di dalam kita. Maka kebahagiaan akan diberi oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka masuk ke dalam kubur itu? Sudah kosong. Lalu ada malaikat dan berkata malaikat itu, jangan takut. Yesus yang disalibkan telah bangkit dan Dia tidak ada di sini. Malaikat menghapus ketakutan dengan keyakinan ada banyak alasan untuk merasa menang dan tidak gemetar dan tidak takut. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Jangan takut. Terhiburlah. Kami mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Jangan takut dikatakan. Yesus sudah bangkit dan Dia sudah menang. Apa resepnya saudara-saudara? Yang penting bukan peristiwa kebangkitannya. Yang penting adalah bagaimana kuasa kebangkitan itu. Yesus yang mati lalu telah bangkit dan menang. Kematian telah dikalahkan. Itu berarti kebangkitan kita adalah umat yang berkemenangan seperti Kristus yang sudah menang. Kita menang atas segala kuasa dosa. Kita harus menang terhadap segala apapun yang kita hadapi. Karena ada kuasa kebangkitan yang bersama dengan kita. Yang sudah dinyatakan oleh Yesus yang bangkit. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kematian bisa dikalahkan menjadi kebangkitan. Yesus mengalahkan kematian. Bisa kita bayangkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Dan kita diajak kehidupan yang baru yang Tuhan kehendaki. Kuasa kebangkitan kita rayakan ketika kita menjadi umat yang berkemenangan. Pantang kita menyerah, pantang kita putus asa, pantang kita mengeluh, pantang kita khawatir. Karena Kristus bersama dengan kita yang bangkit dan menang. Apa yang tidak mungkin pasti akan terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan kuasa kebangkitan. Ini yang membuat kita yakin dan percaya. Bacaan kita Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1-7 membuktikan bagaimana Tuhan itu sayang dengan kita. Kenapa dia mau menderita, mau disalibkan, dan dia memberikan kemenangan buat kita. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dia lakukan semuanya itu karena kita berharga dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Apalagi menakutkan kita yang membuat kita gentar. Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa. Kita mulia. Hidupnya diberikan buat kita agar kita selamat. Ayat 1 mengatakan dalam Yesaya 43. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab engkau ini aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kenapa harus takut? Yesus yang menang. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita, hidupnya buat kita. Maka hidup kita pasti dijaga. Bahkan dikatakan aku telah menebus engkau. Dalam bahasa Ibrani kefer, dia telah memberikan nyawanya buat kita, berkorban buat kita. Karena kita kepunyaan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan kuasa kebangkitan, dan ini karena kasihnya kepada kita. Karena kita kepunyaan Tuhan yang telah ditebus, kita sudah diselamatkan. Ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, ketika kita menghadapi masalah-masalah, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, masalah yang lebih berat, air yang banyak, tidak dihanyutkan. Ketika melewati api, engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Ketika banyak masalah yang akan membuat kita mengalami kematian, Dia akan menyelamatkan kita. Kalau kita terus mengasihi Dia dan percaya kepadanya. Karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir, memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Tuhan begitu baik sama kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa Paskah terjadi? Karena Tuhan mengasihimu. Engkau mulia, engkau berharga. Dan engkau ciptaan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang berharga. Mari, kita yang sudah diselamatkan, karena kita berharga, hidupnya sudah diberikan buat kita. Kita menjaga hidup kita dengan baik. Kita memuliakan Tuhan. Dan kita terus percaya sampai mati. Dan sampai kita dipanggil Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah. Tuhan menyertaimu. Amin. Hanya dunia
tubuhnya tertatih menuju salib Golgota. Dengan badan penuh luka, sayatan, dan aniaya, darahnya mengalir, tercecer di mana-mana demi untuk keselamatan manusia. Suatu hari kubur tak sanggup lagi menahan dia. Suatu hari batu pun terguling dari pintu makam. Lalu dia bangkit. Dia bangkit. Maut pun ditaklukkannya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Diulang ya sama-sama ya. Kita ulang sama-sama. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mari Bapak Ibu sekalian kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur diingatkan melalui peristiwa Paskah bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah bangkit dan menang. Tuhan sungguh-sungguh telah mengalahkan maut sehingga kami mengalami kebebasan. Kami mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepada kuasa kebangkitan agar kami menjadi umat yang berkemenangan, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, terus berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Kau memberkati pimpinan bangsa kami agar boleh terus berjuang menghentikan penyebaran COVID-19. Berkati kami para lanjut usia, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hikmat agar kami dapat boleh menjaga kesehatan dengan baik. Kami sungguh-sungguh menjaga protokol COVID dengan baik. Kami sungguh-sungguh dapat menjaga diri kami dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Kami berdoa buat Ibu Ajit Limar pada tanggal 19 Maret, Ibu Kristiani Tumilisar tanggal 23 Maret, untuk Ibu Sri Hapsari 23 Maret, untuk Ibu Mariana 3 April, untuk Bapak Yogi Sintara 5 April. Tuhan, kami bersyukur buat kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada mereka. Biar mereka dapat menggunakan kehidupannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan berguna di masa tua mereka, dan terus memuliakan Tuhan. Kami ingat juga buat Pak Teddy dan Ibu Agnes yang saat ini sedang sakit. Kau boleh menolong mereka, menjamah tubuh mereka, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Tuhan, tolong mereka, dampingi mereka di tengah-tengah sakit penyakitnya. Berkati juga Ibu Sianturi dan Ibu Lisdiana dalam proses pemulihan kesehatannya.
Tuhan yang boleh menolong dia, menjaga dia, dan memberkati kesehatannya. Berkatilah para pengurus lansia, berikan kepada mereka ketekunan, kerajinan, dan semangat, dan kasih Tuhan di dalam melayani kami sebagai orang tua yang telah lanjut usia. Tuhan, kami berdoa buat para lansia yang mendengarkan perenungan kami, merayakan Paskah bersama kami. Kau memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dengarkan setiap doa-doa mereka, apapun yang mereka doakan. Kiranya Tuhan mendengar, menguduskan, dan mengabulkan setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mah ibadah Paskah kita sudah selesai. Iya, Pak. Benar-benar ibadah dan khotbah yang menguatkan ya, mah. Kebangkitan Kristus memang seharusnya membawa pemulihan buat kita semua. Mereka yang sakit, semoga dikuatkan dan dipulihkan. Yang sedih dan kehilangan, semoga dihiburkan. Yang susah dan kecewa, semoga tetap berpengharapan di dalam Yesus yang hari ini sudah kita rayakan kebangkitannya. Amin ya, Pak. Apalagi di tengah pandemi ini, Pak, kita semua bergumul. Mama juga banyak kekhawatiran, Pak. Ya. Mama sedih, gak bisa ketemu anak-anak, gak bisa ketemu cucu. Mama juga sedih gak bisa ke gereja. Mama juga sudah lama gak pergi kemana-mana. Bosan, Pak, kesepian. Kalau pergi-pergi takut tertular COVID. Aduh, banyak deh kecemasan lainnya nih, Mah. Iya. Tuhan juga selalu ingetin kita, mah, bahwa kuasanya jauh lebih besar daripada segala pergumulan kita. Tapi kita tetap harus berdoa, mah. Iya. Supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Papa percaya ini adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Makanya Papa setuju banget dengan program pemerintah yaitu vaksinasi. Walaupun memang ada yang setuju, ada juga yang gak setuju dengan vaksin ini. Tapi paling enggak kita tetap doakan ya, Mah. Iya. Mama juga sudah tanya-tanya ke teman-teman usinda Mama. Dan puji Tuhan sih, Pak, sebagian besar dari teman-teman Mama sudah divaksin. Tapi ya tetap kalau habis divaksin ya kita juga jangan bandel. Iya, betul. Mama betul, sih nggak bosan-bosan loh, Pak, ingetin ingetin anak-anak untuk pakai masker, cuci tangan. Kalau nggak perlu-perlu ya nggak usah kumpul-kumpul dulu lah. Ya kita semua semoga semakin bijak ya di dalam menjaga kesehatan. Iya, betul, Mah. Kita memang perlu hikmat Tuhan. Supaya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih bijak. Ya. Mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Betul, Pak. Maut aja sudah Dia kalahkan, Mah. Karena itu kita harus tetap percaya. Kalau segala persoalan, masalah, pergumulan
tantangan dalam hidup kita, kita pasti bisa melewatinya bersama Tuhan. Asal kita tetap setia dan berjalan bersama Dia setiap hari. Kebangkitan Kristus pasti punya arti yang berbeda ya dari setiap pribadi ya Pak ya. Iya. Seperti jawaban teman-teman Usinda kita. Memberi sukacita. Untuk membawa pengharapan bagi kita semua. Mengalahkan maut. Menerangi kegelapan. Suatu kemenangan hidup kekal. Amin. Membawa pertobatan. Menunjukkan kebenaran. Memberi kekuatan. Menyatukan umatnya. Mengalahkan ketidakadilan. Sudah menang dari kuasa maut. Haleluya. Memperbaiki relasi antara Allah dan manusia. Memulihkanku. Meruntuhkan egoisme manusia. Melenyapkan ketakutan. Ada kepastian keselamatan. Wah, rasanya Papa bersyukur sekali. Memang kita punya Allah yang luar biasa. Yang bangkit dari kematian dan memberi kemenangan. Yuk Mah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kristus Bangkit, soraklah. Iya. Dengan penuh sukacita ya Mah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, Haleluya. dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Raja Agung terimalah, Haleluya. sorak puji semesta. Haleluya. Hormat kami bergema, Haleluya. Kaulah hidup yang baka. Haleluya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah
Mari kita menaikkan doa kita. Tuhan, terima kasih kami boleh merayakan Paskah tahun ini. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami dan Tuhan sudah kerjakan buat kami. Biar Tuhan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan tanpa gentar, karena Tuhan bersama dengan kami, menopang kami, bahkan Engkau rela mati buat kami. Dan kami ingin melanjutkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin kami, tuntun kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saya Michael dan istri saya Sari mengucapkan Selamat Paskah buat Bapak dan Ibu usia indah GKI Katolik Polri. Kiranya kebangkitan Kristus membawa pengharapan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Dalam segala kesusahan, kecemasan, ketakutan, kesedihan dan pergumulan hidup, kita percaya dan kita imani bahwa Allah turut memberikan pengharapan dan segala yang baik untuk kita. Biarlah kita terus beroleh kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan. Tetap berdoa dan membaca firman Tuhan, mematuhi protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dalam program vaksinasi, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.